Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, di mana saja berada, rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan umur panjang untuk melaksanakan ibadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita sampai kepada makalah yang ke-20, wal maqalatul ishrun, yaitu apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya orang yang masuk ke dalam masjid yang bagi lidakhili fil masjid asyru khisalin, sebaiknya bagi orang yang masuk masjid itu melakukan 10 perkara. Kenapa demikian? Masjid itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Masjid merupakan rumah Allah. Al-masajidu buyutullah. Jadi kalau umat Islam masuk ke dalam masjid, berarti bertamu kepada Allah. Namanya tamu harus sopan santun, gitu ya. Adab-adab supaya dikerjakan dengan baik. Ada 10 hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang pertama, an yata'ahada khuffaihi, supaya memperhatikan, memelihara kesuciannya, ya, kesucian pakaiannya. Kalau di sini khuf itu kaos kaki, ya, au na'laihi atau sepatunya. Walhasil pakaiannya harus suci. Kemudian berikutnya adalah begitu masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan. Wa an yabda'a birijlihi al-yumna. Begitu petunjuknya, kaki kanan dulu ketika masuk ke dalam masjid. Kemudian yang kedua, an yakula, tadi itu dihitung 1, ya. Jadi memperhatikan kesucian pakaiannya dan mendahulukan kaki kanan itu dihitung 1, gitu. Kemudian yang kedua, watani ayyakula idza dakhala, ketika masuk ke dalam masjid supaya mengucapkan doa, berdoa dulu. Jadi tidak sama dengan masuk ke tempat yang lain. Supaya berdoa, di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatillahi Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Ya, dengan menyebut asma Allah, semoga salawat dan salam atas Rasulullah dan juga atas para malaikat Allah. Berarti di dalam masjid itu juga banyak malaikat, ya. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi. Di sini diberikan pilihan-pilihan doa oleh Syekh Nawawi. Di dalam syarahnya ini banyak doa-doa yang bisa dipilih. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika, boleh.
Ya, kemudian mengucapkan bismillah. Ya paling tidak bismillahirrahmanirrahim lah. Namanya masuk masjid gitu ya. Kemudian yang ketiga, wasalith an yusallima ala ahlil masjid, supaya mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di masjid itu, kalau memang mereka tidak dalam keadaan sholat. Kalau dalam keadaan sholat yang tidak usah diului salam ya. Ya, ketemu dengan orang walaupun dalam masjid lebih-lebih dianjurkan mengucapkan salam. Nah, apabila tidak ada orangnya sama sekali, barangkali kita masuk pertama kali ke dalam masjid belum ada orang, maka petunjuknya salamnya itu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mirip dengan salam yang diperintahkan oleh Allah apabila kita masuk rumah. Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jika kamu masuk rumah, jangan lupa uluk salam. Uluk salam itu untuk dirimu sendiri. Maka nanti barokahnya akan kembali pada kita. Maka rumah kita nanti bahkan oleh Allah diberikan barokah. Barokah rezekinya, barokah keluarganya, jadi orang baik-baik. Itu namanya barokah, itu pokoknya kebaikan-kebaikan. Namun kebanyakan kita itu kan lupa ya. Seringkali lupa, bolak-balik lupa ya. Marilah nanti kita jangan lupa lagi. Begitu masuk rumah, assalamualaikum. Ya dah, paling tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orangnya, mungkin keluar semua, kita masuk rumah ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu masuk rumah, maka rumahnya akan diberkahi oleh Allah ya. Nah, lebih-lebih masuk masjid uluk salam. Kemudian yang keempat, warabiu an yakula asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Juga dianjurkan oleh beliau membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang keempat. Kemudian berikutnya yang kelima ya, wal khamisu utawi kang kaping 5, yang kelima iku an layamurra yen ta ora liwat sapa wong baina yadayil musolli ana ing antarane ngarepe wong kang salat. Jangan sampai lewat di depan orang yang sedang salat. Hukumnya apa? Haram ya, haram kalau sampai lewat di depan orang salat ya. Kalau di depan orang salat itu lebih-lebih ada sajadahnya. Fayahrumu al-murur, mongko haram apa liwat baina yadayil musalli ing dalem antarane ngarepe wong kang salat ya, wasitratihi lan tutupe musalli. Tapi dengan syarat salatnya itu salatan sahihatan, kelawan salat kang sahih. Orang itu salatnya betul-betul, salatnya salat yang sahih ya, sahihah, maka kita tidak boleh ya lewat di depannya, hukumnya haram ya. Sahih menurut orang yang salat ya, kita yakin bahwa salat kita sah ya, fi i'tiqadil musalli walau naflan senajan salat sunat. Jadi walaupun orang yang sholat itu sholat sunat, kita haram melewat di depannya ya. Walaupun tidak ada jalan lain, wa illam yajid, senajan orang nemu sopo almaru wong kang liwat torikon akhara ing dalan kang weneh. Oh, tidak ada jalan lagi kecuali itu. Bagaimana? Ya tetap diharamkan. Ya berhenti dulu, nunggu sampai selesai orang itu sholat, nah gitu ya. Dengan catatan di sini ada haitsu lam yaksur, sekirane ora sembrono, pepekoi sembrono sapa al musalli wong kang sholat ya. Kecuali kalau orang itu apa namanya sengaja sholat di jalan ya,
di jalan orang masuk, ya, kemudian maka itu namanya orang ini sembrono atau lengah, gitu. Mestinya kan sholat itu mencari tempat-tempat yang tidak banyak orang lewat di situ, seperti di belakang pilar, ya, itu yang mungkin orang tidak akan lewat di situ. Karena orang sholat di situ biasa dilewati orang banyak, ya, itu namanya sembrono, ya. Kecuali kalau tidak ada lagi tempat kecuali di situ, ya. Apabila orang itu lengah seperti itu, sholat di tempat orang lewat, maka hukumnya tidak haram, ya, melewati di depannya. Wa yajuzu lan wenang apa al mururu liwat ida ittarra tatkalane kasreng itu terpaksa, kecuali kalau terpaksa itu ya mungkin untuk terpaksa lewat di depan orang sholat demi menyelamatkan orang lain, gitu ya. Ida ittarra ilaihi, apabila dia terpaksa, gitu, li'inqadhi nahwi gharik, karena nyelametaken umpamane wong kang kerem misalnya gitu, ya, ada orang yang mau tenggelam kemudian lewat harus melewati di depan orang sholat, maka itu namanya terpaksa, hukumnya boleh, gitu. Alal mu'tamad, menurut kaul yang bisa menjadi pegangan, jadi dibolehkan karena terpaksa untuk menolong orang yang akan kecelakaan, mungkin ada kebakaran atau yang lain-lain. Bal nakola balik nukil, ya, mencatat sopo al imamu imam haramain anil a'immati dari para imam jawazahu wenange liwat, wenange burur illam yajid tariqan tatkalane ora nemu sapa wong tariqan ing dalan liya, ya. Jadi apabila tidak ada jalan lain kecuali melewati, ya, orang yang sholat tadi itu melewati di depannya, maka dibolehkan, itu menurut kaulul mu'tamad, ya. Wa hadza utawi kiki kaul iku dhaifun lemah. Tapi pendapat ini dinilai lemah, ya. Itu karena menghormati orang yang sedang sholat. Jangan sampai kita melewati di depannya, mengganggu. Amma in qasurul musalli, anapun tetkalane sembrono sapa wong kang sholat, bi an shalla kelawan yen ta salat sapa wong bi mahallin ing dalem panggonan ya ghalibu kang kaprah umum fihi ing dalem panggonan mahal apa armurulu liwat zalikal waktu ing dalem kono waktu. Adapun misalnya ada orang sholat, ya, di tempat-tempat yang memang kebanyakan orang lewat di situ pada saat-saat tersebut, contohnya kalmatop kaya panggonan tawaf, ya, di dekat Ka'bah itu kan tempat tawaf, ya, antara Ka'bah dengan Makom Ibrahim itu kan tempatnya orang lewat. Lah kita disunatkan sholat di Makom Ibrahim, itu maksudnya di belakangnya, gitu. Di belakangnya Makom Ibrahim, ya, kita disunatkan sholat tawaf di sana, ya, tapi menghadapnya tetap menghadap ke Ka'bah, itu di depannya, di belakangnya sana, gitu, ya. Jadi antara kita sholat, di depan kita itu Makam Ibrahim, kemudian di depannya lagi Ka'bah, gitu. Nah ini di depan Makam Ibrahim itu namanya matop, jangan sholat di situ, gitu, ya. Maka biasanya oleh para askar itu diusir, gitu. Jangan sholat di situ, tempatnya orang tawaf. Jadi sudah sendiri-sendiri, ya. Mana tempatnya orang sholat, mana tempatnya orang tawaf. Mungkin karena para jamaah kita saking senengnya dekat dengan Ka'bah, gitu, ya. Padahal di situ tempatnya orang tawaf, ya ke belakang aja. Di belakang Makam Ibrahim masih penuh juga orang tawaf, ya ke belakang lagi. Tidak apa-apa, terus ke belakang.
ya, lurus dengan multazam. Itu sampai ke belakang itu namanya multazam. Kita menghadap ke Ka'bah di sana salat itu. Jadi jangan sampai salat di tempat orang yang tawaf gitu. Al-murur ya kalmatab. Autaroka utawa tinggal sapa wong perjatan ing benggangan, ya, pisopin ing dalam sop, pisop pikudamihi ing dalam sop ngarepe musolli, ya, atau ada orang sholat di sop padahal di depannya masih ada yang kosong. Nah itu namanya sembrono. Mestinya dia harus harus pergi, harus maju ke depan ke sop yang ada di depannya. Kalau sampai meninggalkan tempat itu kosong, sehingga ada orang yang akan mengisi kekosongan tadi itu, melewati orang sholat, itu tidak haram. Jadi kalau dilewati itu salahnya sendiri, gitu ya. Maka di sini diterangkan fahti jalil murur, moko den hajataken dibutuhkan lil mururi maring liwat baina yadahi ing dalem antaraning ngarepe musolli lisat diha krana buntoni ing furja. Jadi gara-gara orang itu meninggalkan kekosongan di sop depannya, sehingga ada jamaah di belakang yang ingin mengisi, maka terpaksa harus melewati orang depannya orang sholat. Nah itu dibolehkan, tidak dilarang, gitu ya. Itulah sebabnya imam itu diperintahkan supaya mengajarkan pada makmum supaya rapat, ya, supaya lurus dan rapat, diisi, jangan sampai ada kekosongan, ya. Kekosongan itu kata Rasul diisi oleh setan, gitu ya. Jadi Nabi melihat ada setan-setan itu mengisi sop-sop yang kosong-kosong itu. Oleh karena itu jangan sampai diberikan kesempatan setan itu masuk di dalam sop-sop yang kosong-kosong tadi itu, gitu ya. Nah kalau demikian, ya, kalau demikian halnya, kita sholat sedangkan di depan kita itu ada sop yang masih kosong, nah, sehingga ada orang yang melewati depan kita, nah itu salah kita. Orang yang lewat tidak dosa, fala yahrumu, mongko ora haram apa liwat murur, ya. Wa in ta'addadat senajan wilangan banyak apa asububu pira-pira sop. Jadi ada orang yang mau mengisi sop yang masih kosong tadi itu, orang yang di belakang sana melewati sop gitu. Nah, itu tidak diharamkan. Jadi banyak yang dilewati itu tidak haram, karena akan mengisi sop yang kosong tadi itu. Ini kebanyakan di mana-mana ya, termasuk barangkali di masjid kita ini, itu ya. Maka oleh imam biasanya dianjurkan sebelumnya sawu sufakum baina tasfiyatus subuh min tamamis shalah, diluruskan, dirapatkan, nah, gitu ya. Itu memang diperintah oleh Kanjeng Nabi, gitu ya. Itu adalah adab sopan santun orang di dalam masjid. Kemudian yang keenam, wasadisu utawi kang kaping 6 iku alayak malah, ya, yen to orang nglakoni nyambut gawe, ya, sapa wong fil masjid ing dalem masjid bi amalid dunya kelawan amal donya. Jangan sampai masjid digunakan untuk melakukan transaksi, misalnya jual beli, ya, harta benda, itu diharamkan, dilarang, ya. Kaan yabi'a kaya yen to adol, ya, sapa wong au yastaria utawa yen to tuku sapa wong, jual beli di dalam masjid itu tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Ya karena masjid itu tempat yang mulia, rumah Allah tadi itu. Allah itu tidak senang sama dunia, kata gitu ya. Dunia ini seluruhnya dikutuk,
kata Rasul, dikutuk oleh Allah. Kenapa? Yang menyebabkan manusia lupa pada Allah itu adalah dunia gitu. Ya. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dikutuk oleh Allah. Ya. Mal'unun ma fiha, dilaknat, dikutuk oleh Allah. Seluruh isi dunia itu dikutuk, illa, kecuali yang tidak dikutuk itu apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Ya. Kemudian orang yang mengajar, wa aliman, orang yang mengajar agama, ya, wa muta'aliman, dan orang yang belajar, orang yang ngaji, itu yang tidak dikutuk oleh Allah. Ya. Jadi di antara manusia itu yang tidak dikutuk hanya dua ini, al-alim wal muta'alim, orang yang ngajar agama dan orang yang belajar, itu tidak dikutuk oleh Allah. Ya. Jadi yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala manusia di dunia itu dua tadi, al-alim wal muta'alim, syarikani fil khair, kedua-duanya sama baiknya. Ya. Syarikani fil khair, mendapatkan kebaikan yang sama antara orang yang ajar dengan orang yang belajar. Ya, orang yang menyampaikan dengan orang yang mendengar itu sama. Ya. Sedangkan selain itu, selain dua ini, ya, wa ghairuhuma kalhamas, seperti binatang kecil-kecil yang terbang-terbang di lampu itu, nyamuk. Jadi manusia yang tidak belajar agama itu seperti nyamuk-nyamuk itu. Ya, nilainya tidak ada nilai. Siapa sing ketemu nyamuk? Tidak ada harganya itu. Jadi orang yang tidak mengaji itu seperti nyamuk-nyamuk, tidak ada harganya. Itulah sebabnya para Bapak Ibu, para pendengar, marilah ngaji ini wajib. Ya, wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Itu semua orang wajib ngaji itu. Rusaknya dunia ini karena orang tidak ngerti agama. Termasuk orang Islam sendiri tapi tidak ngaji, itu juga rusak. Ya, itu rusak karena tidak ngerti agama. Rumah tangga berantakan karena apa? Tidak ngerti agama. Itu tidak mau ngaji, sehingga sholatnya kurang diopeni karena ngajinya tidak. Jadi ngaji itu pokok itu ya. Ya, ini tadi saya sampaikan waktu ceramah kemanten nanti di sini ya, di Pak Haji Syaihul Mursyid tadi ya, banyak para habaib yang hadir itu ya, saya sampaikan masalah karena Malang ini rawan orang cerai. Malang itu menurut informasi yang kita terima nomor 2 terbanyak seluruh Indonesia orang cerai. Ada? Nomor 2 seluruh Indonesia. Setelah Indramayu. Oke. Jadi silakan tanya di pengadilan agama. Ketua pengadilan agama kabupaten baru-baru ini ketemu saya, bahwa beliau bilang memang terbanyak Pak di Malang ini, luar biasa. Saya tanya kenapa kira-kira Pak, masalahnya apa? Mereka itu banyak yang pendidikannya rendah, ya toh? SD tidak lulus, SMP tidak lulus, ya toh? Terus saya begini, kalau masalah bodoh tentang ilmu pengetahuan agama itu kok tidak terlalu bahaya. Yang bahaya itu bodoh terhadap agama. Nenek-nenek kita itu dulu jarang yang cerai, walaupun mereka tidak lulus SD, tapi mereka ngaji, ngerti agama. Itu ya. Lah terus dibuktikan di kota Malang lain, kalau saya katakan tadi itu di kabupaten, kalau di kota Malang ini sarjana. Coba silakan tanya pada pengadilan agama. Banyak sarjana yang rumah tangganya berantakan. Sarjana bahkan profesor doktor tidak mampu menciptakan rumah tangganya sakinah mawaddah, tidak bisa itu. Walaupun profesor doktor. Jadi kalau begitu apa Pak penyebabnya? Tidak ngaji, itu aja. Itulah sebabnya Rasulullah menyatakan, apabila Allah menghendaki rumah tangga itu bahagia, rumah tangga itu baik, istilahnya sekarang dalam Al-Quran sakinah mawaddah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Allah? Faqahahum fiddin,
Mereka tuh dimengertikan tentang agama. Gitu. Jadi maksudnya pengajian itu loh, ngaji ya. Kalau udah ngaji enggak ngerti. Bukan berarti artinya Allah menjadikan orang itu bodoh, tahu-tahu pinter, itu enggak. Artinya orang itu diberikan kemauan untuk ngaji gitu. Itu nanti rumah tangganya akan baik gitu. Itulah banyak sekarang orang yang tidak peduli dengan ngaji itu. Maka orang yang dikutuk oleh Allah itu adalah orang yang tidak ngaji tadi itu. Yang sedangkan yang tidak dikutuk hanya tadi itu, ya, wa alimun, wa aliman, wa muta'aliman. Ya. Kemudian jadi dunia ini dikutuk oleh Allah. Sebab apa? Yang menyebabkan manusia bertengkar karena urusan dunia, itu Pak. Banyak orang sekarang yang ditangkepi gara-gara kasus korupsi, ya, menguras harta kekayaan negara berjuta-juta, bermiliar-miliar, dikuras. Itu kan dunia, ya. Jadi itulah yang menyebabkan Allah itu tidak suka, gitu ya. Masjid itu jangan sampai digunakan untuk membicarakan masalah dunia. Ka'an yabi'a au yashtariya. Seperti jual beli di masjid tidak boleh. Ya. Wa yusannu lan dan sunatake ayyakula yang tengucap sapa wong inda ru'yati dzalika tatkala ningali mengkono yabi'a yashtariya. Kita disunatkan apabila melihat orang yang jual beli di dalam masjid, disunatkan kita berdoa. Doanya apa? Dongo elek. Mendoakan elek itu. Apa doanya itu? La arbahallahu tijarataka. Muga-muga ora maringi bati sapa Allah. Artinya mudah-mudahan kamu rugi. Suruh mendoakan begitu. Tidak ada untungnya kamu berjualan di masjid ini. La arbahallahu tijarataka. Ya. Itu disunatkan begitu. Jadi jangan sampai di dalam masjid membicarakan masalah harta kekayaan dunia. Wasabiu utawi kang kaping 7, ya, adab masuk masjid iku alla yatakallama yen ta ora guneman sapa wong bikalamid dunya kelawan kalam dunya. Kalau tadi itu amalnya dilarang, kalau sekarang kalamnya, mengusapkan itu saja dilarang. Contohnya kanas di dolatin, koyong golei bondo kang ilang. Gitu. Jadi mencari sesuatu yang hilang, ke masjid bawa HP, HP-nya hilang, ya, kemudian dicari, ada apa Pak? Mencari HP saya ketinggalan, ya. Itu disuruh mendoakan muga-muga gak ketemu kan, gitu ya. Dan kapok itu ya. Bawa masjid bawa HP, tidak usah bawa HP lah ke masjid itu. Maka seringkali Ustadz Muson itu sebelum mulai sholat kan ngomongkan yang bawa HP tolong dibunuh gitu. Maksudnya dimatikan HP-nya, bukan orangnya gitu ya. Jadi HP-nya dimatikan itu. Ya, itu sebab apa? Seringkali mengganggu gitu. Tengah-tengahnya sholat, waduh, ada HP rame, ya, ada nyanyian-nyanyiannya itu ya. Maka itu tidak dibenarkan ya. Wa yusannu lan den sunatake an yakula yen tengucap sapa wong endas sama idalika tetkalane krungu mengkono-kono golek bondo ilang. Ketika tahu ada orang mencari hartanya hilang, kita disunatkan berdoa. Doanya juga jelek. Kalau tadi itu mendoakan mudah-mudahan jualannya tidak laku atau rugi, kalau sekarang mudah-mudahan tidak ketemu gitu ya. Mencari harta. La arbahallahu, ya, la raddahallahu. Muga-muga ulam balekake ing dola sapa Allahu Allah alaika ing atase sira. Itu mendoakan orang yang mencari harta di masjid. Itu
Itulah sebabnya kalau di masjid itu diadakan penitipan, itu bagus. Ya dititipkan aja di sana, ya. Khawatir sandalnya baru beli, khawatir hilang, titipkan aja di sana, ya. Daripada nanti sholatnya ndak khusyuk gara-gara sandalnya anyar, gitu ya. Akhirnya kalau ndak khusyuk, sepatunya baru, sandalnya baru, tidak dititipkan, ya. Akhirnya dia ndak khusyuk sholatnya, kepada colong wong sepatu mangkanya, ya. Akhirnya ndak khusyuk, gitu ya. Nah, begitu selesai salam langsung berdiri, tidak usah pakai baca istighfar, ya. Kalau Jumat itu disunatkan baca tidak pernah baca, gara-gara khawatir sepatu hilang. Ya, lain halnya kalau dititipkan sudah tenang, ya, dititipkan itu tenang gitu, ya. Makanya tidak usah bawa sepatu barulah, yang elek-elek saja gitu ya. Kalau ke masjid barangkali kalau hilang tidak apa-apa gitu. Ya, nah, ini maksudnya supaya tenang, ya. Hari Jumat itu kebanyakan di mana-mana, barangkali termasuk di sini gitu ya. Banyak orang yang tidak berdoa, padahal itu sunnah. Kanjeng Nabi itu yang menyatakan, barang siapa yang selesai sholat Jumat kemudian membaca Al-Fatihah 7 kali, ya, Qul huwallahu ahad surat Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ya, maka orang itu diampuni dosanya selama 1 minggu yang akan datang, ditambah 3 hari, berarti ke 10 hari diampuni dosanya. Kalau mati, insya Allah matinya husnul khotimah, selamat dari mati Allah, itu katanya gitu. Ini kan mahal, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya ya seperti itu. Begitu assalamualaikum, ya, assalamualaikum warahmatullah, gerutuk, ya. Setelah imamnya melihat ke belakang, yang endi makmume wis entek kabeh. Itu kan di mana-mana, Pak, ya, di mana-mana terjadi. Ini koreksi. Marilah kita membiasakan diri, jangan tergesa pergi berdiri dulu sebelum berdoa, gitu. Nah, para sufi mengatakan barang siapa yang tidak wiritan, mari sholat gak ada wiritan, fahuwa kirdun, seperti bedes, seperti kerah katanya gitu, ya. Orang tidak wiritan, dia wiritan dulu, baca-baca, ya. Ini adabiah sopan santun kita sholat, gitu ya. Lebih-lebih lagi ada sekarang ini ada kelompok-kelompok yang aneh-aneh itu ya, kelompok celana cingkrang. Itu kan kadang-kadang aneh-aneh itu. Sholatnya di depan sendiri, sak kelompok itu. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tangi ngalih rumah. Ini apa-apaan? Gitu ya. Ya, celananya cingkrang. Ya, alasannya apa? Karena ada hadis katanya, barang siapa ya celananya tidak cingkrang, dikelembrenno, nanti masuk neraka. Alasannya begitu. Padahal hadis itu yang dimaksudkan adalah sombong. Jadi orang dulu itu kalau sombong itu pakainya ngelembreng-lembreng, itu sombong. Ya dah. Jadi yang menyebabkan masuk neraka itu bukan ngelembrengnya, ya congkaknya itu. Walaupun Anda cingkrang, congkak, ya masuk neraka. Gitu. Jadi apa saja itu. Jadi yang menyebabkan masuk neraka itu sombongnya, itu bukan pakaiannya itu. Gitu ya. Ya sekarang ini macam-macam aja, jadi perlu dikoreksi, perlu diluruskan ya. Mana-mana yang kurang baik perlu diperbaiki, gitu ya. Jadi itu yang ketujuh, jangan membicarakan dengan pembicaraan dunia. Yang kedelapan, wa faminu taikang kaping 8 iku an la yakhruja, yen ta ora metu sapa wong. Wala yajlisalan ora lungguh sapa wong hatta yusalliya, sehingga salat sapa wong rakaat ini ing rakaat. Jangan duduk dulu sebelum salat 2 rakaat. Itulah namanya salat tahiyatul masjid, ya. Lakin tetapi idza dakhalta tatkalane mlebu sira al masjidal harama ing masjidil haram, lain lagi kalau di Mekah,
kita masuk ke Masjidil Haram. Ya, apa yang disunatkan lebih dulu adalah tawaf. Gitu ya. Jadi bukan salat tahiyatul masjid tapi tawafnya. Ya. Jadi tawaf itu merupakan tahiyatul masjid. Sebagai pengganti menghormati Masjidil Haram itu adalah tawaf. Ya. Kecuali kalau waktunya mungkin sudah mendesak dekat dengan salat berjamaah. Ya sudahlah, nanti tawafnya dilaksanakan sesudah salat jamaah saja gitu ya. Namun kalau waktunya masih cukup, silakan tawaf dulu ya. Wa aratta lan ngarepake sira at-tawafa ing tawaf. Apabila Anda ingin tawaf, fal afdalu maka utawi kang luwih utama iku antabda yen to ngawiti sira bit tawafi kelawan tawaf ya. Jadi lebih utama tawaf dulu. Itu kalau di sana ya. Summa tanwi mongko nuli niat sira bi rakaataini kelawan 2 rakaat sunnat tawafi ing salat sunate tawaf. Jadi salat sunat tawaf itu sudah mengganti salat tahiyatul masjid ya. Loh kalau kita masuk masjid, begitu masuk sudah ada jamaah, apa perlu salat tahiyatul masjid? Tidak. Ya langsung salat jamaah itu. Ya, itu sudah sebagai pengganti tahiyatul masjid, gitu ya. Kemudian wa tahiyatul masjidi lan salat tahiyatul masjid ma'an hale bareng ya. Jadi salat sunat tawaf itu sekaligus sudah mencakup salat tahiyatul masjid. Itu kalau di Masjidil Haram ya, Masjidil Haram. Ini bagi para bapak ibu yang mau naik haji itu supaya banyak-banyak mengaji ya, sehingga nanti amalnya ibadahnya lebih sempurna. Karena bukan hanya haji saja, banyak amal-amal di sana yang dikerjakan. Bagaimana sholat sunat, bagaimana tawaf sunat, bagaimana umroh sunat, bagaimana ziarah dan sebagainya, itu semuanya ada tata caranya. Jangan mentang-mentang saya sudah banyak uang Pak, berangkat daftar, gak ada ngaji, manasek. Setelah di sana tidak ngerti apa-apa, betul ya? Itu kan kasihan. Maka perbanyaklah mengikuti pengajian-pengajian manasik bagi para bapak ibu yang akan berangkat haji. Di Madinah itu kalau Jumat pagi, Jumat subuh itu imam membaca surat As-Sajdah. Nah, di sini sudah dimulai ya, sudah dilaksanakan setiap Jumat subuh ya. Ini bagi jamaah yang tidak ngerti, itu nanti mereka bingung. Loh iki imamnya gak keliru lagi. Kok dorong rokok kok langsung sujud ambios. Ya. Dulu pernah ada yang tanya begitu, "Yai, imamnya keliru yai." Gitu. Gitu ya. Imamnya disalahno. Oh, sampean sing bodoh gitu. Bukan imamnya yang bodoh. Ya. Jadi ada surat As-Sajdah itu dibaca, wahum la yastakbirun. Ya, tengah-tengah surat As-Sajdah itu. Nah, itu disunatkan sujud, namanya sujud tilawat. Jadi tidak usah ruku, langsung Allah. Ya dah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian berdiri lagi melanjutkan tatajafa junubuhum manil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kan gitu ya. Melanjutkan. Baru nanti ruku, sujud itu. Itu di Madinah itu sudah melakukan seperti itu ya. Maka para jamaah perlu diberitahu masalah-masalah itu ya. Jadi nanti kalau bapak atau ibu jamaah di Masjid Madinah hari Jumat. Nah sekarang di Masjid Agung juga begitu. Kemarin ada dimasalahkan nih, katanya ada yang bingung-bingung seperti itu. Ya karena ada pernah ngaji itu masalahnya ya. Kalau ngaji pernah mendengar ya ada bingung. Kemarin bagaimana Pak, apa boleh imam itu mengumumkan bahwa nanti kita ada sujud tilawat? Apa boleh mengumumkan seperti itu? Padahal aturannya tidak ada
aturannya itu orang mau sujud tilawat itu, niat sujud tilawat itu tidak ada. Jadi kita sujud tilawat itu begitu membaca Al-Quran, tengah-tengah membaca menemukan ayat sajadah dan disunatkan. Jadi tidak ada orang yang niat sujud tilawat kemudian baca Al-Quran, itu tidak ada. Ya kemarin bagaimana nanti kalau tidak diumumkan tidak ngerti ya. Ya gini aja pengumumannya, ya nanti diberi pengumuman bahwa setiap kita mendengarkan ada ayat saja, ya kapan saja, bukan hanya waktu itu, ya waktu sholat atau di luar sholat disunatkan sujud tilawat, gitu ya. Itulah para bapak ibu permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan masjid. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, maslahat bidin wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayuribaan hunatiqun bifami maula sabat qadrahu ayatuhu idhaman akhyasmuhu khinayud adari sarimami mala ya sholli wa sallim bima ta'yal uqulu bihi khirsan alaina falam nartab walam nahimi maula ya sholli wa sallim Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.